مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, ayyuhat thullab wa thalibat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan topik kuliah kita, saat ini saya ingin mengulang kembali apa yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu tentang akhlak. Akhlak itu dalam bahasa Indonesia sama dengan apa? Diartikan apa akhlak? Ya? Karakter bahasa Inggris, bahasa Indonesia sifat. Dia berakhlak. Dia tidak berakhlak. Oh, dia berakhlak baik. Oh, dia berakhlak buruk. Baik, jadi akhlak itu kaitannya dengan apa? Dengan perilaku seseorang. Bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia bertindak, apakah perilakunya itu baik, yang kemudian ini disebut dengan akhlakul karimah, atau perilaku dia buruk, yang kemudian disebut dengan akhlakul mazmumah. Atau dalam bahasa kita, ya, akhlak itu sama dengan budi pekerti, atau sama juga dengan sopan santun, adab. Kemudian apa lagi? Ya, sopan santun, adab, perangai, tingkah laku, ya sama. Tingkah laku, budi pekerti. Ya. Atau tadi dalam bahasa Inggris karakter. Kemudian dalam bahasa Yunani etika. Kemudian dalam bahasa Latin moral. Semuanya sama-sama, yaitu karena berbicara tentang perilaku dan tindakan manusia. Jadi entah itu budi pekerti, perangai, tingkah laku, adab, sopan santun, moral, etika, karakter, akhlak, semuanya sama. Jadi persama semuanya itu adalah karena sama-sama berbicara tentang perilaku manusia. Namun ada perbedaan antara semuanya. Jadi tidak sama, tidak sama secara keseluruhan, ya. Tapi ada juga perbedaan antara istilah-istilah itu. Ya. Oke. Berikutnya adalah, ya, berkaitan dengan. Oke, sebelum kita masuk kepada teori baik dan buruk, maka definisi akhlak secara istilah itu adalah al-khuluqu ibaratun an hayatin fi rasihatin tasdurul af'al bisuhulatin min ghairi fikrin. Waruwiyatin. Jadi akhlak itu adalah kehendak atau dorongan jiwa
yang dengannya melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui pertimbangan dan pemikiran terlebih dahulu. Jadi jelas di sini bahwa berarti akhlak itu adalah satu tindakan spontan. Jadi ketika orang berbuat atau melakukan sesuatu itu tanpa mikir lagi. Kenapa tanpa mikir lagi? Itu sudah jadi kebiasaan. Ketika ada orang yang datang tiba-tiba minta bantuan, refleks kita karena memang terbiasa membantu, mudah saja mengelurkan tangan untuk memberi. Ketika ada orang terjatuh, refleks kita akan membantu untuk membangunkan dia. Ketika ada orang buta mau nyebrang, refleks mau bantu untuk menuntun. Itu namanya akhlak, refleks. Ya. Ketika dia biasa dengan kalimat-kalimat thayyibah, dia biasa zikir, maka ketika dia dalam keadaan misalnya kaget, ya, maka dia akan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, bukan seperti orang yang latah ya. Ya, ada yang latah di sini. Ya. Latahnya kalau kalimat thayyib bagus ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kadang latahnya kalimat-kalimat kata-kata yang buruk, isi kebun binatang. Kadang-kala bunyinya alat vital. Ya, alat vital aja. Nah, itu kan jadi ya tergantung, berarti dia terbiasa dengan itu. Kalau orang yang dia akhlakul karimah, maka ketika pun dia gagap ya, atau latah tadi, maka dia akan mengucapkan kata-kata thayyibah. Ini kebiasaan. Orang yang misalnya terbiasa ketika menghadapi masalah itu dengan sabar. Sabar ini kan menjadi akhlak. Tapi ketika misalnya ada orang yang menghadapi masalah dengan emosi, emosinya menjadi akhlak juga. Tinggal akhlak baik atau akhlak buruk gitu. Dan ternyata memang sama dengan karakter ya akhlak itu. Jadi akhlak itu adalah apa yang Anda lihat itu akan jadi pikiran. Jadi apa yang kita lihat akan jadi pikiran. Apa yang Anda pikirkan itu akan jadi ucapan. Apa yang Anda ucapkan itu akan jadi perbuatan. Apa yang Anda perbuat terus menerus itu akan jadi kebiasaan. Dan apa yang menjadi kebiasaan Anda, maka itulah karakter. Dan karakter Anda itulah takdir namanya. Berarti kita ditakdirkan memang seperti itu, menjadi orang baik, menjadi berakhlakul karimah. Oh, berarti sehingga memang akhlak itu mesti diawali yang pertama itu ya, kalau kita ingin berakhlak. Jadi akhlak itu pertama itu adalah pengetahuan tentang baik dan buruk. Jadi kita mesti tahu mana baik, mana buruk. Jadi bicara tentang akhlak itu adalah bicara tentang ilmu tentang baik dan buruk, ilmu akhlak itu. Jadi mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua adalah sikap terhadap baik dan buruk. Bagaimana kita menyikapi baik dan buruk. Yang ketiga itu adalah doing, yaitu melakukan perbuatan baik dan buruk. Jadi memang kita harus tahu dulu mana baik, mana buruk. Makanya dalam ilmu akhlak ya, para ulama pasti ketika membahas tentang akhlak diuraikan dulu tentang apa itu baik, apa itu buruk, lalu mana perbuatan, biasanya diawali perbuatan buruk dulu. Mana contoh-contoh perbuatan buruk yang harus dihindari, harus dihilangkan, mana contoh-contoh perbuatan yang baik yang kemudian mesti dilakukan.